Ada satu Quran, di mana Quran itu begitu dibuka lembarannya, bolong-bolong. Selidik punya selidik, teliti punya teliti, ternyata itulah Al-Quran yang selama hidupnya. Oleh sebab itulah secara pengalaman pribadi, saya pernah 2 kali divonis mati oleh dokter, karena penyakit yang diderita oleh saya. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ikhwan Mandala rahimakumullah. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada manusia paling mulia, manusia paling agung, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada para keluarganya yang mulia, kepada para tabi'in insyaallah, dan mudah-mudahan salawat serta salamnya sampai pula kepada kita yang hadir di tempat ini. Iwan Mandala rahimakumullah, insyaallah kajian kali ini saya akan mengambil tema tentang Ramadan sebagai Syahrul Quran. Sebagaimana tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Unzila fil Quran. Hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin, dan menjadi penjelas. Wal furqan, dan pembeda antara yang baik dan yang buruk. Al-Quran begitu dibaca, kata para ulama, mengandung kata nur, mengandung kata narun. Al-Quran begitu dibaca menjadi narun, api. Kenapa api? Api itulah yang akan membakar gundukan dosa-dosa kita. Setelah gundukan dosa-dosa kita terbakar habis semua, maka posisi narun, api, akan berubah menjadi nurun, cahaya. Maka ada doa yang sangat populer di tengah-tengah kita. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Ya Allah, hiasilah, terangilah kami dengan cahaya Al-Quran. Wa nazzina minan nari bil Qur'an. Dan selamatkanlah kami semua dari siksa api neraka. Wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Dan masukkanlah kami semua dengan Al-Quran. Jadi sangat luar biasa Quran yang dibaca oleh kita. Ada sebuah Quran yang berada di universitas universitas tertua di dunia. Satu di antaranya adalah Universitas Al-Azhar. Ada satu Quran, di mana Quran itu begitu dibuka lembarannya, bolong-bolong. Selidik punya selidik, teliti punya teliti, ternyata itulah Al-Quran yang selama hidupnya dibaca oleh ulama besar yang bernama Muhammad Iqbal, ulama dari kota India. Ketika beliau membaca Al-Quran, tetesan air mata itulah yang dengan tidak sengaja menetes pada lembaran-lembaran Al-Quran, sehingga Quran itu bolong semua.
Sehingga beliau mengatakan, sesungguhnya Al-Quran tidak turun kepada Muhammad SAW seolah-olah Al-Quran turun kepadaku. Ka'annaka tasma'u min Rasulillah. Rasulullah SAW langsung membacakan Al-Quran kepada diriku. Ka'annaka tasma'u min Jibril alaihissalam. Dan Jibril pun datang kepadaku dengan membacakan Al-Quranul Karim. Ka'annaka tasma'u min mutakallim bih. Bahkan Allah langsung datang kepadaku membacakan Al-Quranul Karim. Begitu luar biasanya tingkat keimanan seorang Muhammad Iqbal. Terlebih-lebih Ramadan, Ikhwan Mandala, dijadikan sebagai syahrul Quran, di mana Imam Syafi'i radhiyallahu an yang hafal Al-Quran di usia 7 tahun, beliau menjelang bulan Ramadan mampu menghatamkan Al-Quran 60 kali. Siang 30 juz, malam 30 juz. Ya. Bagaimana dengan kita? Setidaknya di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Jangan-jangan Ramadan terakhir kali buat kita semua. Jangan sampai kita lewatkan. Setidaknya satu hari kita bisa membaca Al-Quran 1 juz. Dan hadirnya sudah jelas. Man khatamal Qur'ana falahu da'watun mustajabatun. Barang siapa yang mampu mengkhatamkan Quran, maka doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran yang akan menjadi syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat nanti. Jadi Ikhwan Mandala rahimakumullah, mohon maaf bagi orang yang tidak suka membaca Al-Quran. Jangan pernah berharap untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Yang kedua, kita bisa lihat dalam surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran menjadi petunjuk ke arah yang paling benar, ke arah yang paling lurus, ke arah yang paling spektakuler. Aqwamu menggunakan isim tafdil sama dengan akbaru. Kenapa menggunakan isim tafdil? Karena kebenaran Al-Quran tiada tanding, tiada banding. Karena ini adalah firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sangat gagahnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan menantang seluruh manusia di muka bumi ini. Al-Isra ayat 88. Yang berbunyi kulla in istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah Muhammad, jika seandainya jin dan manusia dikumpulkan di seluruh dunia ini untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an, la ya'tuna bimislihi, mereka tidak akan sanggup menandingi kehebatan Al-Qur'an. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Walaupun satu sama lain saling gotong royong, saling bahu membahu untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Begitu hebatnya Al-Quranul Karim. Oleh sebab itulah secara pengalaman pribadi, saya pernah 2 kali divonis mati oleh dokter karena penyakit yang diderita oleh saya. Dua kali dioperasi jantung. Sampai sebelah kiri 2, sebelah kanan juga 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Harus minum obat seumur hidup. Ada bisikan ke telinga saya, perbanyak baca Al-Quran. Alhamdulillah, sejak itulah saya kehilangan harta benda, mobil dan sebagainya. Sembuh dengan Al-Quran. Berbicara Al-Quran bukan hanya teori, tapi saya sudah mengamalkannya. Sudah mengamalkannya. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, karuniakanlah rizki kepada kami. Rizki bukan berupa harta, tahta, mahkota, Toyota, kota dan sebagainya. Tapi rizki bisa membaca Al-Quran siang dan malam. Oleh sebab itulah Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di muka bumi ini. Kemudian Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, ma huwa Allah fid dunya? Siapakah yang dimaksud dengan keluarga-keluarga Allah di muka bumi ini?
Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ahlullah fid dunya alladzina yaqra'unal Qur'an. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Bagaimana kita tidak bangga? Orang-orang penghafal Quran dan orang-orang yang senantiasa istiqomah membaca Quran dikategorikan sebagai keluarga Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan saya dan keluarga besar Ikhwan Mandala dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul Quran, keluarga Allah di muka bumi. Oleh sebab itulah, kalau memang masih tidak yakin, masih juga ada firman Allah Subhanahu wa taala ayat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apabila kalian tetap ragu tentang Al-Qur'an yang diturunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buatlah yang serupa dengan Al-Qur'an. Dan ajaklah pengikut-pengikutmu jika engkau menjadi seorang yang benar. Oleh sebab itulah, Sayyid Qutb dalam ucapannya, laula tuharrat qulubukum ma sabi'tum kadzalika huwa Qur'anul Karim. Andai hati umat Islam itu bersih, maka tidak ada seorang pun mengenal kata kenyang ketika membaca Al-Quran. Ibarat kita makan, sudah satu piring, ingin dua piring, ingin nambah, dan ingin nambah. Begitu juga sudah satu juz, dua juz, tiga juz. Terus berulang-ulang membulak-balik bacaan Al-Quran. Seperti hebatnya Imam Syafi'i radhiyallahu an mampu mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Oleh sebab itulah kulit kita semakin hari semakin tua, insya Allah diikuti dengan akhlak kita semakin mulia, bukan tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Innal hayata fi zilalil Qur'an nikmah. Hidup dalam menaungan Al-Quran adalah sangat nikmat. Oleh sebab itulah izinkan saya menutup tausiah ini dengan membacakan salawat Quran. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Quran. Dengarkanlah kata Nabi, perintahnya kita turuti, sebaik-baik seorang abdi belajar mengajar kita bersuci. Jika Anda akan membaca ayat Quran kapan saja, baca ta'awuz terlebih dulu, jangan biarkan itu berlalu, dan sebagainya. Ya. Saking luar biasanya, para ulama telah telah menghafalkan 42 tentang keutamaan Al-Quran yang bisa didendangkan dalam qasidah Fadailul Quran. Sekian demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.